Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah imanan bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, di malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis ta'lim, majelis tafsir Al-Qur'anul Karim, yang pada malam ini kita mengkaji tafsir surah Al-Ma'un. Tafsir surah Al-Ma'un. Al-Ma'un, barang yang berguna. Dan surah ini atau nama surah ini diambil dari akhir dari ayat yaitu wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan membantu dengan barang yang berguna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, Ara'aita ya Muhammad alladzi yukadzibu bid-din wa huwa al-ma'ad wal jazaa' wa thawab. Tahukah kamu wahai Muhammad orang yang mendustakan ad-din, dan yang dimaksudkan ad-din adalah al-ma'ad, tempat kembali. Kembalinya manusia dihidupkan sesudah dibangkitkan dari kubur mereka. Wal jazaa'u, dan balasan seluruh amal-amal
yang telah dikerjakan ketika di dunia, wathawab, dan juga ganjaran. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah kamu wahai Muhammad, orang yang mendustakan adanya tempat kembali dan juga adanya balasan dan juga adanya ganjaran. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Maka dia itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Maksud dari yadu'ul yatim adalah huwallazi yaqharu al-yatima wa yadhlimuhu haqqahu wa la yut'imuhu wa la yuhsinu ilaihi. Maksud daripada alladzi yadu'ul yatim adalah orang yang menghardik anak yatim dan berbuat aniaya kepadanya, tidak memberikan haknya, tidak memberikan makan kepadanya, tidak pula berbuat baik kepadanya. Ini yang dimaksud yadu'ul yatim. Membentak, mendolimi, enggak memberi makan, enggak berbuat baik kepada anak yatim. Yang anak yatim itu memiliki hak mendapatkan kebaikan dari kita. Anak yatim mendapatkan hak mendapatkan makan dari kita. Anak yatim mendapatkan hak untuk mendapatkan belas kasih sayang dari kita. Itu anak yatim. Dan ukuran anak yatim itu sesudah ditinggal mati bapaknya, usia batas akhir ketika sudah balik. Kalau sudah balik itu sudah tidak dinamakan anak yatim lagi. Itu anak yatim. Apakah ditinggal orang tuanya masih berada di kandungan, ditinggal bapaknya masih berada di kandungan, atau sudah lahir? Selama itu masih anak-anak belum usia balik, itu dinamakan yatim. Kalau laki-laki yatim, kalau perempuan yatimah. Namun sekalipun disebutkan di sini al-yatim, laki-laki ini mencakup laki-laki dan perempuan. Kan dalam ayat-ayat Al-Quran kalau disebutkan cuma satu laki-laki, menunjukkan bahwa itu untuk laki-laki dan perempuan. Seperti banyak ayat menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Seruan dengan bentuk laki-laki, akan tetapi itu mencakup laki-laki dan perempuan. Seperti aqimus shalah, tegakkanlah salat, perintah kepada laki-laki, dan itu mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi jangan dikira perintah itu hanya kepada laki-laki saja, sementara para wanita tidak mendapatkan perintah. Buktinya seruan-seruannya itu kepada laki-laki, bukan begitu. Ini adalah
orang yang mendustakan adanya al-ma'ad, tempat kembali, adanya al-jaza, adanya al-thawab, pahala, balasan. Orang yang merhadi anak yatim, berbuat aniaya, tidak memberikan hak kepada anak yatim, gak memberikan makan, gak berbuat baik kepadanya. Selanjutnya, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak memerintahkan memberikan makan kepada fakir miskin. Orang fakir itu berhak untuk mendapatkan pemberian-pemberian dari orang-orang yang memiliki harta berlebih. Ini orang-orang fakir. Dan yang dimaksud al-miskin di sini adalah al-fakir alladzi la syai'a lahu yaqumu bi audihi wa kifayatihi. Orang fakir yang tidak memiliki sesuatu cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Perhatikan di sini. Orang fakir itu kerja iya, namun hasil kerjanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Atau orang yang sudah tidak mampu bekerja sehingga tidaklah bisa menutup atau memenuhi kebutuhannya kecuali mendapatkan pemberian dari orang lain. Dan kita tidak boleh mencela kepada mereka, dan juga kita tidak diperbolehkan merendahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan kepada kita bahwa orang yang mendustakan adanya hari kiamat, orang yang mendustakan adanya tempat kembali nanti sesudah dibangkitkan dari kubur, yang dimaksudkan orang yang mendustakan adanya balasan-balasan amal-amal yang telah dikerjakan, mendustakan adanya pahala, salah satu di antaranya adalah orang yang menghardi anak yatim. Kemudian yang kedua disebutkan orang yang tidak memerintahkan memberi makan kepada fakir miskin. Dari mana kita mengetahui bahwa orang itu adalah orang yang fakir? Maka kita bisa meneliti, mencari data. Kita mendata orang, bisa, bahwa orang ini adalah orang fakir, orang ini adalah orang yang cukup dari kebutuhan sehari-hari dan juga hasil usaha yang dia dapatkan. Dia mendapatkan hasil usaha sekian, tapi tanggungan yang harus dipenuhi adalah sekian. Imbang apa enggak? Hasil usahanya melebihi kebutuhannya apa enggak? Maksudnya kebutuhan pokok. Kalau tidak imbang, ternyata pendapatannya sedikit, yang harus dikeluarkan adalah banyak, maka itulah namanya orang fakir. Maka sebagian kebutuhan pokoknya ditahan, tidak dipenuhi, karena memang tidak ada yang dipakai untuk memenuhi. Itulah orang fakir.
Bisa jadi yang seperti itu sekilas kita lihat sepertinya nggak ada. Tapi kalau kita benar-benar mau mendata satu persatu di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin kita akan bisa mendapatkannya. Itu orang fakir. Maka ketika ada orang yang fakir, buat rumah saja nggak mampu, karena memang kebutuhannya untuk mencukupi kebutuhannya saja nggak terpenuhi, apalagi buat rumah. Akhirnya pindah dari tempat satu ke tempat yang lain hanya sekedar nurut. Itu orang fakir. Seperti juga orang yang memiliki rumah yang rusak, gak bisa memperbaiki, karena kalau diukur hasilnya itu memang tidak bisa dipakai untuk memperbaiki rumah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan manusia itu macam-macam. Ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang ukurannya sedang, pas-pasan, itu miskin, itu pas-pasan. Kalau dikatakan miskin saja, fakir miskin masuk. Kalau dikatakan fakir saja, miskin masuk. Kalau dikatakan fakir dan miskin, maka di situ fakir itu orang yang hasil usahanya tak bisa dipakai untuk menutupi kebutuhannya. Adapun orang miskin itu adalah orang yang pas-pasan. Kalau dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan besar gimana? Ya nggak mampu, nggak bisa. Hanya cukup untuk sehari-hari. Ini adalah orang miskin. Hanya untuk sehari-hari. Maka mereka itu butuh perhatian dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Kalau melihat orang-orang yang seperti itu, hendaknya kita ini perhatian. Ngajak saudara-saudara kita untuk memberikan makanan kepadanya, untuk menutup kebutuhan-kebutuhannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kalla, sekali-kali tidak. Balla tukrimunal yatim, bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Kalau ada anak yatim, muliakan. Adapun sifat-sifatnya macam-macam, itu bukan urusan kita. Kalau kita mungkin bisa mendidik dengan baik anak yatim, maka kita akan mendapatkan tempat dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, ana wa kafilul yatim hakada. Itu kata Nabi SAW, aku dan orang yang mengasuh, menanggung kebutuhan anak yatim nanti di surga hakada. Jadi orang tersebut diberi tempat yang dekat bersama Rasulullah SAW. Dan jangan sekali-kali kita manfaatkan anak yatim itu untuk mencari penghidupan buat kita pribadi. Nggak boleh seperti itu. Kalau memang kita mencari donasi buat anak yatim, serahkan kepada anak yatim. Jangan dipakai untuk kerja, untuk mendapatkan keuntungan dari donasi yang ada. Yang seperti ini nggak dibenarkan. Kita berusaha untuk membantu mereka. Demikian juga
buat orang-orang yang fakir. Karena di sini disebutkan juga, dan kalian itu tidak saling mengajak, memerintahkan, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bahwa memang kebanyakan orang itu enggak seberapa peduli kepada orang fakir dan peduli kepada orang-orang miskin. Ada sebagian orang di situ memang pailit, akhirnya menjadi melarat, sudah enggak punya apa-apa lagi, enggak bisa buat rumah, hanya pondasi saja, sudah itu sudah enggak bisa melanjutkan lagi. Maka kita berusaha untuk mencari dana. Kalau toh mungkin kita memiliki harta yang berlebih, kita buatkan rumah sendiri. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, yang beliau perhatian betul terhadap orang-orang fakir, terhadap orang-orang miskin, hingga beliau itu membuatkan rumah orang-orang yang belum punya rumah, bahkan rumah yang kurang layak untuk dihuni itu dihancurkan, kemudian dibuatkan rumah yang baru. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama dan seorang hartawan dan juga dermawan. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Wail itu bisa memiliki makna celaka, wail itu bisa memiliki makna wadin fi nari jahannam, lembah di neraka jahanam. Buat siapa? Buat orang-orang yang melakukan sholat. Jangan diputus di sini. Namun orang-orang yang sholat itu orang-orang yang sholat seperti apa? Karena tidak semua orang yang sholat, sholatnya benar. Maka ada ancaman lembah di neraka jahanam atau kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Siapa yang dimaksudkan mereka? Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan selainnya, yakni al-munafiqin. Yang beliau maksudkan adalah al-munafiqin. Berarti kan di sini al-munafiqin itu kalau memang lalai dari seluruh sholatnya, itu adalah orang-orang munafiqin. Dengan istilah lain, orang itu mengerjakan sholat mung gambar jobone, ketoke sholat tapi atine ora sholat. Ini orang-orang munafiqin. Karena di dalam melaksanakan sholat itu bukan ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah Ta'ala untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Ta'ala, tapi mura'atan nas, pamer terhadap manusia. Kalau saya nggak sholat nggak enak. Sholat itu karena nggak enak dengan orang. Tetangganya sholat kok nggak sholat, nggak enak. Tapi ketika nggak dilihat tetangganya bersama orang kafir, itu nggak sholat. Bersama orang-orang yang tidak sholat juga nggak sholat.
Itu sifat orang-orang munafikin, yang mereka lalai dari sholatnya secara keseluruhan. Itu orang munafik. Yang beliau mengatakan alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sirri. Yang mereka melaksanakan salat fil alaniyah, di waktu nampak di tengah-tengah manusia ada orang-orang yang melihatnya. Jadi hari-hari itu terlihat mengerjakan sholat. Hari-hari terlihat mengerjakan sholat, karena memang di mata manusia orang itu mengerjakan sholat. Dan tidak mengerjakan sholat di tempat yang tersembunyi. Di tempat yang tersembunyi. Makanya di masa Nabi alaihi salatu wassalam itu dikhabarkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, asqalus shalah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul ghada. Paling beratnya salat dikerjakan oleh orang-orang munafikin adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa mereka berat? Karena pada waktu itu gelap, tidak terlihat. Karena mereka mau sholat disebabkan ada mata-mata yang melihat, mata manusia yang melihat. Maka ketika dalam keadaan gelap mereka berat untuk mengerjakan sholat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau ya'lamuna ma bihima la atauhuma walau habwa." Andai mereka itu mengetahui balasan yang besar di dalam dua sholat itu, sholat isya dan juga sholat subuh dengan berjamaah maksudnya di sini. La atauhuma walau habwa. Benar-benar mereka itu mendatangi sholat isya dengan berjamaah, sholat subuh dengan berjamaah, walaupun dalam keadaan itu merangkak. Walaupun dalam keadaan merangkak, bisanya merangkak, itu akan datang. Maksudnya gimana? Sifat orang-orang munafikin, mereka itu bersemangat untuk datang andai mereka itu langsung mendapatkan hal-hal yang menguntungkan, langsung bisa dinikmati di saat itu. Menguntungkan dunianya. Walaupun dalam kondisi tidak bisa berjalan, usaha untuk datang. Ini orang munafik. Makanya dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, andai mengetahui balasan yang begitu besar di dalam mengerjakan sholat berjamaah, sholat isya dan juga sholat subuh, akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Pertanyaannya sekarang begini, lalu apa yang menghalangi kita untuk hadir di masjid melaksanakan sholat berjamaah? Masih kalah dengan orang-orang munafikin yang mereka itu berusaha untuk mengerjakan sholat, datang di masjid zuhur, asar, maghrib, itu aktif datang ke masjid. Mereka enggak datang itu karena gelap, makanya mereka enggak datang. Lalu apa alasan kita? Kita kok berat sekali untuk datang ke masjid mengerjakan sholat berjamaah. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
Beliau mengatakan, wa ma takhallafa anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Di zaman Abdullah bin Mas'ud mengatakan, menceritakan tentang mereka para sahabat yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah orang itu meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dia adalah munafik yang sudah diketahui tentang kemunafikannya. Ini sehubungan dengan alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mereka lalai dari salatnya, sebagian di antaranya adalah orang-orang munafikin yang mereka mengerjakan salat di waktu terang, banyak orang melihat, dan mereka tidak mengerjakan salat di waktu yang sunyi, tidak ada orang yang melihatnya. Mereka masih punya malu di hadapan manusia. Sayang sekali gak punya malu di hadapan Allah Ta'ala. Walihada qal, dan karena ini Allah Ta'ala berfirman, lil musallin, celaka, lembah di neraka jahanam. Buat siapa? Buat orang-orang yang sholat. Alladzina min ahli sholah wa qad iltazamu biha thumma hum anha sahun. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang mereka itu dari ahli sholat, orang yang mengerjakan sholat. Mereka itu ahli sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat, bukan. Dan sungguh mereka itu benar-benar melaksanakan sholat. Tsumma hum anha sahun. Kemudian mereka lalai darinya. Kelalaian mereka imma an fi'liha bil kulliyah. Ada kalanya lalai dari mengerjakan sholat secara keseluruhan, kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana Ibnu Abbas telah mengatakannya. Siapa mereka? Al-munafiqun. Wa imma an fi'liha fil waqti al-muqaddar laha syar'an fa yukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Dan ada kalanya orang itu lalai dari mengerjakan sholat tepat waktu yang sudah ditentukan menurut syariat. Lalu ia mengeluarkan sholat dari waktunya bil kulliyah, secara keseluruhan. Maksudnya orang itu sebetulnya perhatianlah di dalam mengerjakan sholat. Sing penting sholat, tapi menunda-nunda waktu sholat hingga habis waktunya. Kalau mungkin kita hitung mulai dari awal, katakan itu mulai dari waktu zuhur, mulai dari waktu zuhur, menunda-nunda, kosak gitu, hingga waktu zuhur habis baru mengerjakan sholat zuhur. Waktu asar juga begitu. Dikatakan itu nanti saja dulu. Apapun alasannya, kemudian ketika sudah mendekati maghrib baru mengerjakan sholat. Demikian juga sholat maghrib. Demikian juga sholat isya. Kalau orang itu menunda-nunda waktu sholat secara keseluruhan, walaupun toh melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam,
maka orang ini terancam masuk di lembah neraka jahanam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Perhatikan jemaah rahimani wa rahimakumullah wa zainallahu ya. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan sesudah menyebutkan orang-orang saleh, orang-orang yang baik dari kalangan para nabi akan menggantikan sesudah mereka generasi pengganti. Jadi sudah orang-orang saleh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sesudah mereka para pengganti yang mereka memiliki sifat buruk. Apa sifat buruknya? Adha'us shalah. Mereka menyia-nyiakan salat. Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab rahimahullah ta'ala, salah satu dari imam tabi'in, beliau menafsirkan adha'us shalah hum laisu taraku as-shalah bil kulliyah. Mereka itu tidaklah meninggalkan sholat secara keseluruhan, tidak. Akan tetapi mereka itu mengakhirkan sholat dari waktunya. Maka dikatakan tidaklah orang itu mengerjakan sholat zuhur hingga waktu asar, tidaklah mengerjakan sholat asar hingga masuk waktu maghrib, tidaklah orang itu mengerjakan sholat maghrib hingga masuk waktu isya, tidaklah mengerjakan sholat isya hingga habis waktunya, tidaklah mengerjakan sholat subuh hingga matahari terbit. Maka orang ini terancam masuk di lembah neraka jahanam. Maka dikatakan fasaufa yalqauna ghayya. Fasaufa yalqauna ghayya. Maka mereka itu akan masuk di dalam lembah neraka jahanam. Al-ghayya itu wadin finari jahanam, lembah di neraka jahanam, yang sifatnya lau suyirat jibalu dunya lazabat min syiddati harriha. Andai gunung-gunung yang ada di dunia ini dijalankan di dalamnya akan meleleh karena saking panasnya. Sifat yang lainnya wattaba'us syahawat, mengikuti keinginan hawa nafsunya. Perhatikan di situ bahwa orang-orang yang lalai di dalam mengerjakan sholat sehingga tidak mengerjakan sholat tepat waktunya, mengulur-ngulur waktu sholat hingga habis waktunya, itu rata-rata adalah orang-orang yang mengikuti keinginan hawa nafsunya. Memang ikuti keinginan hawa nafsunya. Aku cek pengen ini, saya engkuai. Apakah itu pekerjaan, ataukah itu istirahat, atau mungkin itu yang lainnya. Maka itu termasuk bagian dari kelalaian. Lalu bagaimana kalau orang itu lalai dari sebagian sholat? Maka dia mendapatkan ancaman walaupun tidak sempurna sebagaimana disebutkan.
tapi ada ancaman akan mendapatkan celaka. Akan mendapatkan ancaman masuk di lembah neraka jahanam waliyadzubillah, sesuai dengan ukuran kelalaian di dalam kelalaian dari mengerjakan sholat. Kama qalahu Masruq wa Abu Duha dan Abu Duha rahimahumullah. Wa qala Atha ibnu Dinar, berkata Atha ibnu Dinar, alhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, fawailul lil musallin, celaka atau lembah di neraka jahanam bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salat mereka. Walam yakul fi salatihim, dan Allah taala tidaklah mengatakan di dalam salat mereka, tidak mengatakan fi salatihim sahun, tapi au salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Wa imma an waktiha, dan ada kalanya orang itu lalai dari waktu sholat al-awwal yang pertama, maksudnya yang awal. Fa yuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban, lalu mereka itu mengakhirkan waktu sholat hingga akhir. Niki secara umum, daiman aw ghaliban, kebanyakan sholatnya itu di waktu yang akhir. Kebanyakan sholatnya itu di waktu yang akhir. Maka orang ini akan menjumpai waktu-waktu yang makruhah. Salah satu di antara contohnya, waktu sholat asar. Waktu sholat asar itu waktu yang utama adalah ketika bayang-bayang itu sama panjangnya dengan barangnya. Kemudian hingga matahari itu nampak bertambah menguning. Ini waktu utama. Kalau itu nanti matahari sudah mulai memerah, itu adalah waktu makruh. Ada yang mengatakan waktu darurah. Ada yang mengatakan itu adalah waktu darurah. Dan ini adalah waktu yang biasa digunakan oleh orang munafik. Sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti kita baca. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq, itu salatnya orang munafik. Tilka salatul munafik, itu adalah salatnya orang munafik. Tilka salatul munafik, itu adalah salatnya orang munafik. Nabi alaihi salatu wassalam mengulang hingga 3 kali. Yajlisu yarkubu asyamsa, duduk mengamat-amati matahari. Delok srengenge. Matahari itu dilihat matahari. Kemudian dilihat lagi matahari. Matahari macik ketok gitu. Kadang-kadang kan gitu. Masih kelihatan, nanti dulu. Masih kelihatan, nanti dulu. Masih kelihatan, nanti dulu.
Ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya jelisu yarqubu syamsa, duduk mengamat-amati matahari hatta idza kanat baina qarnai asyaiton, hingga ketika apabila ada matahari itu di antara dua tanduk asyaiton, maksudnya sudah hampir delesep, hampir tenggelam, qama fanaqara arba'an, berdiri kemudian mematuk 4 kali patukan. Apa maksudnya di situ? Mengerjakan sholat di situ sangat cepat. Mengerjakan sholat sangat cepat. Mematuk, nutul 4 kali tutulan begitu. Itu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam karena saking cepatnya di dalam melaksanakan 4 rakaat sholat. Maka di situ disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya, mematuk 4 kali, ya, patukan. La yadhkurullaha fiha illa qalila, tidaklah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya kecuali cuma sedikit. Fahadha akhiru salatil asr, maka ini adalah akhir salat asar. Alladhi al-wusta, yang salat asar itu adalah salat wusba, disebutkan salat wusba. Kama thabata bihi an-nas ila akhir waktiha, sebagaimana telah tetap padanya nas pada akhir waktunya. Wahwa waktul karohah, dan dia itu adalah waktu al-karohah, waktu yang makruh, waktu yang dibenci. Kalau itu dilakukan terus-terusan, maka orang itu bisa jatuh di dalam sholat yang sholatnya itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan orang itu terburu-buru sehingga tidak ada khusyuk dan tumakninahnya. Akhirnya sholatnya itu tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faliyadzubillah. Ini jadi menyanyiakan waktu awal. Maka dari itu kita usahakan kita melaksanakan sholat itu di awal waktu. Kalau toh memungkinkan, kalau waktu isya itu bisa, ya, itu di sepertiga malam yang awal. Itu adalah waktu yang utama, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau sholat isya itu yang utama, bukan awal. Adapun sholat-sholat yang lain yang utama adalah di awal waktu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam sehubungan waktu isya, laula an asyqa ala ummati, andai tidak memberatkan kepada umatku. Waktu isya itu adalah ini. Diceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu itu kedatangan tamu, sehingga mereka para sahabat sudah dikumandangkan adzan itu sama duduk sampai banyak yang tertidur dalam keadaan duduk. Kemudian di sepertiga malam yang awal Nabi alaihi salatu wasallam masuk masjid, salat ditegakkan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, andai aku tak memberatkan kepada umatku, waktu sholat isya adalah ini. Ini dalil yang menunjukkan bahwa waktu sholat isya itu yang utama, bukan di awal, akan tetapi di sepertiga malam yang awal. Dan waktu sholat isya itu adalah waktu sholat isya, batas akhir adalah tengah malam. Katakan tengah malam itu kalau terhitung mulai masuk waktu maghrib sampai muncul fajar, kemudian dibelah menjadi dua, maka
Yang separuh itu adalah yang separuh itu waktu maghrib dan isya, yang separuhnya lagi itu adalah waktu jeda. Waktu jeda ya tidak bagian dari waktu di dalam kita mengerjakan salat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyebutkan bahwa akhir waktu isya itu adalah nisful lail, separuh malam. Kita tambahkan sedikit lagi. Wa imma an adaiha bi arkaniha. Dan ada kalanya lalai dari melaksanakan rukun-rukunnya. Ada sebagian rukun yang tak terpenuhi. Maka kita perlu belajar rukun sholat itu apa saja. Kita butuh belajar rukun sholat itu apa saja, sehingga kita bisa memenuhi rukun-rukun sholat. Karena namanya rukun apabila luput hanya satu saja di antara rukun-rukun yang ada, orang itu tidak dinilai sholatnya. Tidak dinilai sholatnya. Itu rukun. Lalai dari syarat-syaratnya. Sebagian syarat sahnya sholat tidak terpenuhi, maka kita juga harus belajar syarat-syarat di dalam sahnya kita mengerjakan sholat. Alal wajhil al-ma'mur bihi, berdasarkan yang diperintahkan. Jadi itu bisa jadi lalai mengerjakan rukun-rukunnya, lalai mengerjakan syarat-syaratnya berdasarkan pandangan atau sisi yang diperintahkannya. Wa imma anil khusu'i fiha, dan ada kalanya orang itu lalai dari khusyuk di dalamnya. Di dalam sholat enggak khusyuk. Sholat enggak khusyuk itu seperti apa? Benar orang itu mengerjakan sholat, akan tetapi hatinya itu bisa di rumah, hatinya bisa di pasar, hatinya bisa di sungai, hatinya bisa di kandang, hatinya bisa di tempat mana saja. Orang ini enggak khusyuk dalam sholatnya. Seperti orang diajak bicara ngelamun. Tahu ngelamun? Ngelamun. Ya benar, ngomong di hadapan orang yang diajak bicara, akan tetapi hatinya itu kemana-mana. Kemudian ketika ditegur, iya, ternyata ngelamun. Masa kita ngelamun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita usahakan kita khusyuk di dalam mengerjakan salat. Wa tadabbur lima'aniha, dan lalai dari mentadaburi makna-makna bacaan-bacaan yang kita baca di dalam salat kita. Falafdhu yashmalu dzalika kullah. Wa likulli man ittasafa bi syai' min dzalika yaqistun min hadhil ayah. Maka lafaz itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, maka lafaz tersebut mencakup itu semuanya. Bisa jadi lalai dari waktunya, bisa jadi lalai dari rukun-rukunnya, bisa jadi lalai dari kekhusukannya, dari mentadaburi makna-maknanya. Dan bagi orang yang disifati dengan sesuatu atau sedikit dari sifat-sifat yang telah disebutkan di atas, sifat-sifat yang telah disebutkan di atas, ia mendapatkan bagian dari ayat ini.
Termasuk orang yang lalai, tapi tingkahnya berbeda-beda. Ada yang lalainya sedikit, ada yang ada di atasnya, ada yang ada di atasnya, ada yang ada di atasnya, begitu. Ada yang lalainya tidak sampai menjadikan orang tersebut ya, nilai sholatnya hilang semuanya. Ada yang lalai sehingga nilai sholat orang tersebut hilang semuanya. Sholat yang dikerjakan tidak dianggap. Wa man ittasafa bi jami'i dzalika faqad tamma lahu nasibuhu minha wa kamula lahu an-nifaq al-amali. Barang siapa disifati dengan semua itu, sudah waktunya itu lalai dari waktunya, lalai menunaikan rukunnya, syarat-syaratnya, lalai juga kekhusukan di dalam sholatnya, mentadaburi maknanya. Kalau keseluruhan itu ada pada diri orang, maka orang tersebut telah mendapatkan bagian yang sempurna. Telah sempurna baginya nifaq al-amali, sebagaimana telah ditetapkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Apa mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silahkan tanya, kalau tanya. Sudah nggak ada, bisa dipaham ya? Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa sanallahu iyyakum. Jadi tolong kita usahakan ya, kita semuanya, ini buat kita semuanya. Di dalam kita mengerjakan sholat itu kita usahakan benar-benar memenuhi syarat, rukun, kewajiban agar kita khusyuk di dalam mengerjakan sholat. Kita usahakan kita memahami makna-makna lafaz di dalam bacaan-bacaan sholat. Kemudian kita berusaha melaksanakan sholat itu tepat waktu. Bagi para lelaki, usaha untuk berjamaah. Mumpung Allah Ta'ala masih berikan kesempatan buat kita, dan ini adalah pahalanya sangat besar, dan kita bisa terhindar dari ancaman wadin finari jahannam kalau kita benar-benar berusaha dengan baik. Maka dari itu hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang masih kurang dari kita, maka hendaknya kita berusaha untuk menyempurnakannya. Kalau kita memang sudah berusaha dan berusaha, ternyata hingga mati kita tidak mampu untuk menyempurnakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Selama kita terus berusaha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan kita. Tetapi kalau kita tidak mau berusaha, maka bisa masuk di dalam yang disebutkan di dalam ayat yang sudah kita baca, fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim. Kita cukupkan kajian malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah kita kaji. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.